dikit dulu. Terlihat rapi ya anak ya? Ya. Sudah bagus. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini ya, untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah disiapkan Google Form untuk presensi kalian. Silakan yang hadir hari ini untuk mengisi Google Form. Sudah? Oke, seperti biasa anak, sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih semangat, ucapkan semada prima, semada luar biasa. Oke ya? Oke. Semada Situbondo. Semada prima, semada luar biasa. Oke, selanjutnya anak, dalam rangka mewujudkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya anak ya. Silakan berdiri semua. Untuk ketua kelas lagi untuk jadi dirjen ya. Silakan. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ketua kelas. Silakan. Bapak ingin bertanya dulu, apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, Nana? Oke, tentang konsep dasar jaringan komputer ya Nana ya, yaitu pengertian dari jaringan komputer. Coba Rizky, pengertian dari jaringan komputer apa tuh? Satu dan komputer lainnya yang saling berhubungan sehingga bisa saling menukarkan data. Ya, jadi anak-anak, jaringan komputer itu kumpulan dua komputer minimal ya, minimal dua komputer atau lebih yang saling berhubungan sehingga bisa saling bertukar informasi atau data. Pada siang hari ini, yang pertama setelah mengamati materi slide presentasi yang akan Bapak sampaikan, peserta didik mampu memahami jenis-jenis topologi jaringan komputer dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi, nanti kalian akan dihadapkan dengan studi kasus ya, yang diselesaikan dengan cara diskusi. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis model-model topologi jaringan dengan penuh percaya diri, karena sudah paham sebelumnya ya. Apa sih topologi itu? Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan hanya tahu apa sih jaringan komputer itu, ya anak ya. Kemudian bagaimana cara merancang topologi jaringan dengan tepat untuk suatu organisasi atau lembaga berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam merancang topologi jaringan yang efisien dan aman? Jadi intinya kita harus tahu dulu apa itu topologi. Ada yang pernah belajar anak-anak? Mungkin pernah literasi dulu, mencari informasi dulu apa itu topologi. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer biasa disebut suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi topologi anak-anak itu artinya caranya atau konsep cara menghubungkannya. Bagaimana cara menghubungkan komputer? Itu namanya topologi. Adapun topologi itu memiliki banyak jenis anak-anak. Ada beberapa jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Ya. Oke, kenapa kok dinamakan topologi bus anak-anak? Dengan bus multimaaf
Ya, bentuknya seperti bus ya. Oke, ada yang lain? Jadi di tengah-tengahnya apa itu anak biasanya? Jalan. Jalannya siapa biasanya? Kondektur bisa, penumpang juga bisa ya, berlalu lalangnya dalam kabel utama. Nah, kalau di bus itu jalannya ya, jalan kondekturnya, jalan utamanya ya. Ya, kalau di topologi bus itu juga ada jalan utamanya, ada kabel utama di situ anak-anak. Perhatikan gambar di sini. Di samping kiri, di atas bawah kan komputer ya. Nah, kemudian di sini di tengah-tengah semakin banyak terminal pada jaringan, semakin sering terjadi collision. Nah, ada istilah collision. Apa itu collision? Jalannya sempit, banyak kendaraan berlalu lalang, apalagi salip-salipan gitu ya, berbeda arah, lawan arah. Apa itu? Ingat bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya itu ada putus selangnya. Kira-kira bisa muter nggak kira-kira? Ada airnya nggak bisa ya, maka dia akan terputus tengah jalan, sama seperti ini. Nah, ini anak-anak topologi star memiliki perbedaan yang sangat signifikan di antara topologi yang lain dan ada ciri-ciri khususnya untuk topologi star. Ciri-cirinya adalah di sini ada konsentrasinya ya, jadi nggak berpengaruh. Jadi kalau kita terputus, yang lain nggak masalah ternyata. Nah, di sini akan Bapak jelaskan juga tentang perangkat keras jaringan, ya, perangkat keras jaringan. Dan juga di sini Bapak ada perangkatnya kebetulan. Nah, ini ada beberapa perangkat yang bisa Bapak tampilkan ke kalian. Yang pertama, di sini ada perangkat yang namanya hub. Jadi fungsinya hub ini menerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Seperti yang topologi star tadi ya. Jadi komputer 1 mau ngirim ke komputer 3, berarti melewati ini dulu. Ya, lewat hub dulu, kemudian disalurkan lagi. Jadi menghubungkan komputer. Media apa? Medianya pakai wifi apa kabel anak-anak? Karena di sini ada port untuk memasukkan kabel. Ya, nanti Bapak jelaskan juga jenis kabel apa yang cocok untuk hub ini. Paham anak-anak yang hub ya? Oke. Selanjutnya adalah repeater. Nah, repeater ya anak-anak. Kalau perangkat repeater ini, repeat. Nah, repeat ada kata repeat di situ ya. Ada tahu apa artinya? Mengulang, ulangi ya. Kalau bahasa Inggris ya, please gitu ya. Mengulangi. Berbeda. Kalau di dunia komputer ya, di ilmu komputer, repeat ini sebagai penguat sinyal. Tahu tower yang tinggi itu? Ya, yang ada Telkomsel Pak, ini dosa dan sebagainya. Nah, fungsinya sama seperti itu. Jadi misalkan ya, rumahnya Rizky misalkan di Tambah Ukir, di gunung ya. Rumahnya Nadia misalkan di kota. Kira-kira sinyalnya lebih kuat mana? Kota ya. Supaya sinyalnya adil, ya, si Rizky juga dapat sinyal, maka di sana itu harus punya repeater. Kalau di komunikasi itu arti BTS biasanya namanya. Perangkatnya itu namanya BTS. Jadi sinyal yang kuat yang ada di kota itu dipancarkan ke sana, dikuatkan lagi sinyalnya, diteruskan lagi. Paham ya? Jadi sinyal yang semulanya mendapatkan sinyal yang susah, yang sedikit, setelah dikasih repeater itu dikuatkan lagi, diteruskan lagi sinyalnya supaya tetap kuat, tetap stabil gitu ya. Oke. Di sini dijelaskan alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang ada di dalam jaringan komputer. Fungsi repeater pada umumnya adalah mengulangi kembali pemancarannya. Nah, misalkan ya, kan dari kota ke desa itu kan gak mungkin tetap kuat. Ya, biasanya anak-anak semakin dekat dengan sumber sinyalnya, maka sinyalnya semakin kuat. Semakin perangkat jauh dari sumber sinyalnya, maka sinyalnya semakin lemah. Nah, supaya tetap kuat, dibuatlah yang namanya repeater, dibuatlah
namanya penguat. Jadi ditangkap, dipancarkan lagi, dikuatkan lagi. Itu namanya repeater. Untuk repeater banyak ya anak bentuknya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada perangkat Wi-Fi. Ya. Pak, ini ada di lab Pak. Tapi di kelasnya saya tuh gak nyampe sinyalnya Pak. Tambahkan aja repeater. Nanti fungsinya ini dia akan menangkap sinyal Wi-Fi yang ada di lab, kemudian dipancarkan lagi di kelas kalian, disebarkan lagi. Itu fungsinya repeater. Paham anak ya? Oke, selanjutnya ada router. Nah, router itu kata dasarnya router, tahu router? Ya, routernya ke sini, routernya ke sini. Apa itu? Ya, untuk jalannya. Biasanya kalau pramuka itu ada rute ya. Nah, sama seperti ini anak. Jadi fungsinya router ada dalam jaringan digunakan sebagai penghubung antar jaringan atau network. Router menentukan jalur terbaik untuk dilewati paket data. Misalkan kayak jalan tol, ya. Ada jalan tol, ada jalan biasa. Kira-kira kendaraan paling cepat ke tujuan lewat mana? Maka si router itu akan mengarahkan, lewat sini saja, lebih cepat. Nah, seperti itu. Itu bahasanya kita ya. Beda dengan ini. Ada apa namanya? Logikanya sama seperti itu. Logikanya mengarahkan. Oh, ini lebih cepat. Oke, lanjut. Diarahkan sama routernya. Tuh. Jadi fungsinya router itu memberikan jalan jalur data terbaik untuk data tujuannya. Oke, selanjutnya. Oh ya, perangkatnya seperti ini anak. Ini contoh router ya. Pak, ini kok ada 4 sampai Pak antennya Pak. Yang ini ada 2 Pak ya. Kemudian di sini bahkan cuma ada 1 Pak. Oh, antennya hilang ini Pak. Ini seharusnya ada antennya anak-anak ya. Jadi pasangkan ke sini ya. Oke. Perbedaannya, kalau misalkan cuma 1, dia hanya bisa membuat 1 akses point saja, 1 nama akses pointnya saja, nama wifi-nya kalau ada ya. Biasanya kita bilang mau wifi Pak, nama enggak ya, 1 wifi. Kalau ini kita bisa membuat lebih dari 1 nama wifi. Jadi misalkan Pak, punya saya bagi 2 saja Pak. Nama wifi-nya wifi 1010, wifi 108 Pak. Biar bagi rata Pak. Nah, seperti itu. Lihat perangkat yang lebih dari 1. Lebih dari 1 seperti ini. 3 atau 4 seperti ini itu bisa. Bisa membuat nama wifi lebih dari 1. Paham ya? Paham. Oke, lanjutnya lewat chat. Modem. Nah, ada yang ngampra internet di rumahnya ya, IndiHome, Bisnet, mungkin ya. Nah, di situ pasti kalian diberi suatu alat oleh petugas kalian. Ada antennya Pak, seperti wifi juga Pak, ada wifi-nya Pak, bisa connect ke internet Pak. Nah, itu seperti ini bentuknya anak. Kebetulan di sini ada modem dari IndiHome ya, IndiHome. PT Telkom Indonesia, ini Bapak punya. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak. Kok beda dengan itu Pak? Nah, modem itu banyak jenisnya anak-anak. Banyak jenisnya. Kalau dulu modem itu bisa pakai harus pakai sambungan kabel telepon dulu anak-anak. Kalau telepon rumah itu. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya media jaringan komputer. Yang pertama, nah, ada yang pernah punya kabel TV ya anak-anak? Kabel TV. Ada yang punya TV ya? Iya. Nah, di belakang TV itu ada kabelnya anak-anak. Ya, biasanya kalian menyebutnya kabel digital Pak ya. Nah, itu ada namanya anak-anak. Namanya adalah kabel koaksial seperti ini. Nah, kabel koaksial itu biasanya diterapkan pada topologi bus. Yang tadi yang awal tadi ya? Bus. Itu anak-anak. Kabel koaksial merupakan media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan lokal dan menjadi pilihan banyak orang karena selain harganya murah, jenis ini mudah digunakan. Biasanya dulu komputer itu menggunakan ini anak-anak, menggunakan kabel koaksial. Bahkan CCTV pun sekarang itu masih menggunakan
Ini kabel koaksial. Namun seiring perkembangannya teknologi ya, ada lagi yang lebih, nah seperti ini. Yang pernah kabel di dalamnya. Kabel jenis kedua ada kabel UTP. Nah, kabel UTP. Kabelnya seperti ini anak-anak. Sebentar ya, nah, seperti ini. Kabel UTP. UTP itu ada kepanjangannya, Unshielded Twisted Wire. Nah, berasal dari kata shield. Tahu shield ya, apa shield? Face shield. Kalau mesin-mesin corona itu pelindung, tameng. Kalau unshielded apa? Berarti nggak ada pelindungnya. Nah, artinya kabel UTP ini masih belum ada pelindungnya. Pelindungnya berupa apa? Nanti akan Bapak tampilkan di sini ya. Untuk definisinya, ya, merupakan kabel, sepasang kabel yang ditwist, ya, dililit, ya. Atau kalau di cewek biasanya dikepang gitu ya, nah, dililit atau dikepang satu sama lain dengan tujuan mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasangan kabel. Kebetulan umumnya itu di sini ada 4 pasang. Kalau 4 pasang berarti ada berapa kabel? 8 kabel. Kalau sepasang ada berapa? 2. Ingat ya, kecuali kalau jomblo. Jadi kalau 4 pasang artinya 2 kali 4 berarti 8 kak. Contohnya seperti itu. Jadi berpasang-pasangan 2 dililitkan gitu ya, seperti gambar yang ditampilkan. Untuk kabel UTP mempunyai transfer rate atau rata-rata transfer datanya itu ya, mulai dari 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps dengan jarak maksimum 100 meter saja. Misalkan kalau dari lab ke kelas kalian 50 meter masih nyampe, masih kuat dengan maksimal 100 Mbps, megabit per detik. Kalau misalkan dari sini ke lapangan, misalkan 300 meter Pak, itu butuh yang namanya penguat. Apa tadi namanya penguatnya? Repeater. Repeaternya apa kalau berupa kabel? Kalau berupa sinyal apa tadi? Kayak BTS itu ya. BTS. Yang install itu yang power. Bisa juga menggunakan router. Di router itu multifungsi anak-anak, bisa dijadikan repeater, bisa dijadikan router itu sendiri. Ada menu-menunya di situ anak-anak. Kita fokus ke sini dulu ya. Yang pertama ada UTP. Selanjutnya ada STP. Nah, kalau tadi UTP sekarang STP. Nah, yang ini yang ada pelindungnya, Shielded Twisted Wire. Ya. Perhatikan gambar di situ anak-anak. Ya, ada aluminium foilnya ya, itulah shieldednya, pelindungnya. Kalau susunan warna banyaknya kabel sama seperti UTP anak-anak. Fungsinya juga sama. Biasanya kabel UTP sama STP itu biasanya umumnya digunakan untuk kabel topologi star. Star pusatnya ada apanya? Ada hubnya. Paham ya? Oke. Nah, di situ jelaskan. Secara fisik kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaan sangat besar dimulai dari konstruksi kabel shielded. Artinya seluruh lembaga, artinya di sini multi aluminium foil ya. Seluruh lembaga ini yang anak kecil. Nah ini. Kemudian diselimuti oleh aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Biasanya juga bisa penangkap petir. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik itu kecepatannya bisa bergiga-giga. Bapak kayaknya ada di sini sebentar, Bapak carikan. Untuk jenis bentuk kabelnya, ini seperti ini. Berbeda dengan kabel UTP, berbeda dengan kabel koaksial, ya. Kalau kabel fiber optik itu di dalamnya terbuat dari bahan kaca. Jadi di dalam kabel ini terbuat dari kaca. Jadi nanti ini menggunakan
lewat datanya tuh kecepatan cahaya kan, lewat cahaya. Kayak laser itu, tahu laser ya kayak gini. Nah, di sini kan ada medianya. Jadi kalau kaca atau tahu benang apa senar itu loh, senar pancing. Nah, coba kamu kasih cahaya atau laser, kira-kira merambat gak cahayanya? Sama kayak kaca dikasih laser. Nah, gitu. Di dalamnya seperti itu anak-anak, tapi sangat kecil, sama kayak rambut kalau lebih bisa pikir. Tapi kecepatannya dia lebih cepat dari kabel koaksial dan kabel UTP maupun STP. Untuk rata-ratanya juga itu kecepatannya sampai gigabit per detik. Nah, tadi kan 100 Mbps, 100 megabit per detik. Ini sampai ber gigabit. Dan juga jaraknya anak-anak dari 2 sampai 60 km. Lumayan ya. Biasanya ini digunakan untuk jaringan skala besar. Seperti mungkin kalian pernah Pratelkom gitu ya, di home itu biasanya di pinggir jalan ada kabel fiber optiknya, baru nyampe ke kalian seperti ini, langsung ke modem. Dan juga kecepatan. Oke, silakan anak-anak dibentuk kelompok. Ya, kita akan membuat kelompok dan ada beberapa ada kerjaan yang harus kalian kerjakan ya. Bentuk LKPD nanti Bapak akan berikan. Silakan dibuat kelompok dulu anak-anak. Ada tugas buat kalian yang dikerjakan dalam kelompok. Silakan dibuat kelompok secara adil. Ada yang di sini tadi? Bantu ya. Sini aja 1 atau 2. Naik betul naik sini naik. 1 aja dah Pak. Naik aja. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Bapak minta masing-masing kelompok perwakilan ke mejanya Bapak untuk mengambil lembar kerja LKPD dan lembaran yang akan kalian kerjakan. Media lembarannya. Di sini ada kertas Ariston. Silakan diambil satu-satu. Ini. Silakan diambil. Satu kelompok satu lem ya. Ada yang belum dapat? Sudah ya, sudah dapat ya. Oke. Saya sama kosnya Kavi itu kan ya. Saya sama kosnya Kavi, bentuknya kosnya Kavi. Bentuk pintunya masjid itu. Iya. Di sini. Nah, kita bentuknya itu kosnya Kavi. Kita jelaskan dulu apa yang harus kalian persiapkan di situ. Coba para buka lembar kedua anak, halaman kedua. Di situ kan ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, tentang merancang topologi jaringan. Nah, ini merancang topologi jaringan komputer internet. Silakan kalian isi ya, sesuai dengan kelompoknya. Bisa memudahkan mungkin diberi keterangan untuk warna hitam, kabel apa mungkin ya, warna merah dan sebagainya. Iya bagus. Iya, kalau lebih bisa dibagikan ke kelompoknya yang lain. Saling berbagi anak-anak, saling berbagi. Oke, sudah. Bagi yang lebih nanti bisa di-share ke temannya, teman kelompok lain. Ceritakan sesuai dengan kebutuhan ya. Akan digunakan. Nah, di situ kan ada Pelindungan. pensil, ya alat tulis yang tadi ya, pensil, ballpoint atau sudah ada ya, siap ya. Oke. Kemudian tarik menggunakan pensilnya. Kemudian poin-poinnya apa saja, kemudian bagaimana Bapak nilai ya. Bapak akan observasi kalian pada saat diskusi, sikap kalian bagaimana, ada penilaian di sini. Kemudian ada penugasan menggunakan KPD itu pengetahuannya. Jadi nanti dinilai juga nanti kalian mengerjakan tugas ini itu bagaimana. Lah, ada kamar C2. Ini
nanti kan ada ada. wifi-nya bucin. Perizinan. Tapi iya, Tapi ini satu tempat. Di satu ruangan doang. Terus ada ruang bersama. Di ruang bersama. Sampai pukul 12 ada yang gambar meja deh kita. Itu deh ya. Iya. Orang punya 5. Atau bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ada ini lagi nggak? Jadi kan kalau printer kan ada kabel datanya tuh ya. Kabel datanya itu kamu sambungkan ke printer. Nanti kamu gambar asal di sini ya. Kemudian ini tangkapkan sinyal ini kan. Ini di share, printernya di share. Oke, sambungkan juga ke sini. Butuhan nggak kira-kira? Itu koneksinya pakai kabel apa mau pakai sinyal wifi? Itu nggak kira-kira? Sesuai kebutuhannya. Nah, kalau sudah ada gambaran, sketsa kamarnya si Andi yang mana, kamar pemuda 1, pemuda yang mana, ruang mana, digambar. Silakan. Ya, misalnya kita ada bentuk-bentuk Ya, boleh ada gambar kamar tengah mana ya dulu ya. Silakan. Silakan. Boleh pakai tip X ya. Ya kontras. Waktunya habis. Oke, silakan sisa-sisanya dirapikan. Sisa-sisanya dirapikan. Segera dirapikan aja waktunya. Selanjutnya perwakilan kelompok kelompoknya ya. Satu kelompok maju.
taruh di sana. Coba kelompoknya Clara maju. Presentasikan hasil LKPD-nya. LKPD-nya diambil. Di situ ada lembar pertanyaan dan jawaban. Silakan nanti yang bertanya ditulis pertanyaannya apa, kemudian kalian susun jawabannya apa. Dari terakhir. Dari situ ya. Ya. Pertanyaan dari kamu berapa? Jawabannya apa ya? Kelompoknya apa? Oke, siap anak-anak? Siap. Silakan presentasikan semuanya. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba, bagaimana? Yo, bagaimana si printer itu ya? Itu kan ada printer ya? Bisa dimanfaatkan ke 3 pemuda dalam masing-masing kamar itu. Gimana caranya? Silakan dijelaskan. Jadi dari 3 kamar ini disambungkan untuk menggunakan wifi. Lalu disalurkan ke perangkat ini untuk Transfer file. File ke laptop di ruang bersama. Nah, terus coba disampaikan ke temannya. Di laptop ini komputer ini disambungkan menggunakan kabel. Kemudian file yang sudah dikirim dari 3 kamar ini di print menggunakan printer. Oke. Ada pertanyaan anak? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari presentasi yang kami jelaskan, apakah ada pertanyaan? Ada? Ada ya? Oke, silakan. Oke, aja. Ada. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya berarti yuk, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya, langsung. Dan ingin menggunakan satu printer di ruang bersama. Nah, di sini kami menggunakan dengan cara kabel, dengan cara masing-masing komputer di setiap kamar disambungkan kepada program. Lalu untuk mengirim datanya dikirimkan kepada satu komputer yang tertera di ruang bersama. Jadi dengan printer ini ya? Iya. Ini apa nih? Kenapa kok butuh PC kalau sudah tersambung internet? Oke, backupnya itu ya? Oke, silakan ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya. Nomor kelompok 3. Bagus. Ayo cepat waktunya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini terdapat 3 kamar seperti yang telah ditetapkan, yang ingin komputernya terhubung ke
bisa memanfaatkan printer secara bersama-sama. Apa yang kamu lakukan di printer tersebut? Komputer yang ada di ruang tengah. Printernya dihubungkan ke apa itu? Printernya dihubungkan ke mana? Ke laptop dulu apa ke apa itu? Ke router dulu? Router. Nah, fungsinya laptop itu apa? Menyebar internet ke masing-masing kamar. Kemudian printernya? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Silakan diakhiri. Ya, dari kami. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo cepat waktunya biar waktu anak-anak. Oke, langsung saja. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, dari hasil tersebut terdapat 3 kamar, yang setiap kamar memiliki 1 komputer dan beberapa perangkat seluler yang perlu terhubung ke jaringan. Setiap penghuni ingin dapat berbagi file dan mencetak dokumen dari komputer mereka. Lanjut. Supaya printernya bisa dimanfaatkan. Gimana? Ini printernya. Iya. Gimana printernya? Balik ini. Balik. Nah, ayo. Gimana printernya? Ayo jelaskan. Setiap kamar itu harus nyambung ke ruang tengah ini. Ya, menggunakan apa itu perangkatnya? Pakai laptop sama router. Terus printernya digimanain? Dihubungkan ke apa itu? Dengan ke laptopnya biar bisa mengirim file terus Nah, di sharing ya? Iya. Ya, Jadi setelah di kita sharing. bisa mencetak. Setelah di sharing, kemudian bisa di apa itu? Dikoneksikan ke mana saja tuh? Ke kamar. Oke. Sudah selesai. Ya. Disambungkan ke address. Oke. Prinsipnya sama kayak apa? Sharing data ya? Iya. Oke. Laptop yang ada di mana? Ada pertanyaan anak-anak? Gak ada? Oke, silakan diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi tidak ada pertanyaan ya? Atau bingung masih ya? Tentang apa yang sudah dikerjakannya? Oke. Kita lakukan refleksi dulu ya tentang apa yang sudah kalian pelajari di classroom itu sudah Bapak siapkan, silakan diisi anak-anak ya. Apa ada kesulitan? Oke, anak-anak, kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari pada siang hari ini apa? Jadi topologi jaringan itu apa? Konsep kemudian kesimpulannya lagi memahami. Kemudian setiap topologi jaringan memiliki. Kemudian
tadi Bapak nilai. Jadi Bapak nilai terkait yang apa yang kalian lakukan dalam kerja kelompok. Untuk yang perlu diperbaiki dan dilakukan remedial itu kelompok 2. Yang mohon untuk dilakukan remedialnya, karena tadi pada saat penyajian kemudian menyampaikan apa yang dipresentasikan itu masih ada yang kurang tentang perangkat-perangkat yang dihubungkan kemana gitu ya, ada yang kurang. Silakan dilakukan perbaikan. Kemudian bagi yang tidak remedi bisa melakukan pengayaan yang sudah Bapak sampaikan di classroom. Sudah Bapak siapkan di situ anak-anak. Silakan dikerjakan untuk memperbaiki nilai kalian. Oke anak-anak. Terima kasih ya. Lakukan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kelanjutan dari topologi jaringan, namun kita menggunakan aplikasi. Nanti kita kelab ya. Aplikasinya namanya paket tracer, jadi aplikasi virtual lab. Kalau ini kan masih menggunakan komputer science namanya, jadi masih menggunakan media kertas. Ke depan kita akan menggunakan aplikasi langsung. Kita kelab ya. Oke, itu pertemuan berikutnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, maju dekat. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ya.